Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu fala nabiyya ba'dahu. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. قال جل جلاله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل dalalatin finnar. Ikhwani wa akhwati fid din, kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa rahimani wa rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tidak ada untaian yang paling indah dan yang paling tepat kita ucapkan serta dengannya kita basahi lidah dan gerakkan lidah serta lisan kita selain daripada pujian serta rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mencurahkan, yang telah memberikan serta menganugerahkan kepada kita begitu banyak nikmat. Nikmat yang begitu banyak, nikmat yang tidak mungkin untuk kita menghitung jumlahnya saking banyaknya nikmat Allah Subhanahu wa taala. Khususnya di subuh menjelang pagi ini, alhamdulillah Allah kembali mengumpulkan banyak nikmat. Di antaranya nikmat Islam, nikmat keimanan, nikmat kesempatan, nikmat kesehatan, nikmat waktu luang, serta taufik dan kemudahan untuk kita senantiasa mengerjakan ketaatan dan diberikan kemudahan untuk bisa kembali melanjutkan kajian rutin kita dari pembahasan kitab Al-Adabul Mufrad karya Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Dan ini adalah pertemuan kita yang ke-52. Di pertemuan kita kali ini masih melanjutkan hadis pertemuan yang ke-51 pekan kemarin, yaitu bab yang ke-140, bab al-malus salih lil mar'is salih, bab harta yang baik bagi orang yang saleh. Iya, kembali kita akan bacakan hadisnya di mana Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala berkata, haddatsana Abdullah bin Yazid. Dia berkata, haddatsana Musa ibnu Ali, mengabarkan kepadanya Musa ibnu Ali, sami'tu abi yaqul, dia mendengar ayahnya berkata, sami'tu Amr bin As yaqulu, aku mendengar Amr bin As pernah mengatakan, ba'atha ilayya Nabi sallallahu alaihi wasallam fa amari an akhudha alayya thiyabi wa silahi thumma atihi fa fa'altu fa ataituhu wa huwa yatawadda fa sa'adda ilayya al-basara thumma ta'ta thumma qala ya Umar inni uridu an ab'athaka ala jayshin fayuknimuka Allah wa arghabu laka ragbatan minal mali salihatan. Qultu inni lam uslim ragbatan fil mal, innama aslamtu ragbatan fil Islam fa akuna ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Faqala ya Amr ni'mal malu salih lil mar'is salih. Kata Amr bin As radhiyallahu taala anhu, Rasulullah pernah mengirim utusan kepadaku untuk aku mempersiapkan diri dari pakaian dan senjataku untuk ikut ke medan jihad. Maka aku pun mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan beliau sedang berwudu. Lalu Nabi SAW mengangkat pandangannya kepadaku dan kemudian menurunkannya. Lalu beliau SAW bersabda, wahai Amr bin As, aku ingin mengirimmu bersama dengan pasukan. Maksudnya pasukan perang untuk berangkat
jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang dengan keberangkatan engkau dengan pasukan tersebut, aku harapkan Allah Subhanahu wa taala memberimu ghanimah. Ghanimah harta rampasan perang yang sudah kita sebutkan di pertemuan yang telah berlalu. Ini di antara keutamaan umat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tidak diberikan kepada umat yang lainnya. Apabila terjadi peperangan yang syar'i antara muslim dengan kafir, maka ghanimah atau harta rampasan perang itu bisa dimiliki oleh kaum muslimin. Iya. Dan ini keutamaan yang disebutkan oleh Nabi SAW atas sahabat Amr bin As radhiyallahu ta'ala anhu. Bahwasanya peperangan itu insyaallah ta'ala biiznillah akan dimenangkan. Dan mereka atas izin Allah Subhanahu wa taala akan meraih ghanimah atas peperangan tersebut. Ya, lalu kata Nabi SAW, dan aku ingin agar memberimu harta ya dan keinginan yang baik. Maka sahabat Amr bin As radhiyallahu taala anhu mengatakan, ya Rasulullah, ya, inni lam uslimu raghbatan fil mal. Sungguhnya keislamanku atau masuknya aku ke dalam Islam bukanlah dengan tujuan untuk meraih harta. Ya, bukanlah untuk meraih harta rampasan perang. Ya. Innama aslamtu raghbatan fil Islam fa akuna ma'a Rasulillah SAW. Sesungguhnya aku masuk ke dalam Islam karena aku telah mencintai Islam. Ya, dan aku ingin bersama engkau ya Rasulullah. Ya. Lalu kemudian Rasulullah SAW bersabda, ya Amr, ni'mal malus salih lil mar'is salih. Wahai Amr, sebaik-baik harta adalah harta yang dimiliki oleh orang-orang yang saleh. Iya. Kandungan hadis ini sudah kita terangkan ya di pertemuan yang sebelumnya. Ya, di antaranya bahwasanya hadis ini menunjukkan bagaimana keutamaan sahabat Amr bin As radhiyallahu taala anhu. Dan juga bagaimana ya, bukti akan kenabian Nabi SAW, di mana Nabi SAW itu tidaklah berkata-kata, tidaklah berucap ya kecuali wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Ya, Nabi tidaklah berkata-kata, tidaklah berucap kecuali wahyu yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Dan dari lisan Nabi SAW itu menyebutkan bahwasanya kemenangan akan diraih dan ghanimah yang banyak akan didapatkan apabila peperangan itu ya bersamanya ada sahabat Amr bin As radhiyallahu taala anhu. Ya, dan ini bukan berarti bahwa Nabi mengetahui perkara yang gaib, ya tidak. Akan tetapi di antara keutamaan seorang nabi adalah Allah Subhanahu wa taala memberitahukan sesuatu yang tidak diberitahukan kepada selain nabi dan rasulnya. Baik. Dan hadis ini ya menunjukkan bagaimana para sahabat ya masuk ke dalam Islam itu betul-betul bersungguh-sungguh untuk mengamalkan konsekuensi daripada keislamannya. Ya, berbeda dengan sebagian orang yang kita dapati di zaman kita, mereka hanya berislam, ya, Islam KTP istilahnya. Ya, akan tetapi konsekuensi daripada keislaman itu sendiri dia tidak aplikasikan di dalam hidup dan kehidupannya. Betapa banyak orang yang mengaku Islam, akan tetapi dia tidak mengerjakan salat. Betapa banyak orang yang mengaku Islam, dia tidak berpuasa di bulan Ramadan, tidak mengeluarkan zakat, tidak berhaji padahal dirinya mampu dan seterusnya. Ya, tidak melaksanakan kewajiban dan konsekuensi sebagai seorang yang telah berislam. Ya, khususnya adalah konsekuensi dari kalimat syahadat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Iya. Di mana seseorang yang telah mengikrarkan kalimat la ilaha illallah, aku bersaksi bahwasanya tiada ilah yang berhak untuk diibadahi dengan benar kecuali Allah Subhanahu wa taala semata, maka konsekuensinya adalah dia memurnikan ibadah yang dia kerjakan hanya untuk Allah. Tatkala dia berdoa hanya kepada Allah, tatkala dia meminta pertolongan hanya kepada Allah, tatkala dia melaksanakan seluruh bentuk ibadah, maka ibadah itu hanya diperuntukkan kepada Allah, bukan kepada selain Allah. Ya, jadi dia harus
menetapkan bahwasanya satu-satunya zat yang berhak untuk diibadahi dengan benar hanyalah Allah semata. Dan bersamaan dengan itu dia harus menafikan semua sesembahan yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala adalah batil. Ini konsekuensinya. Sehingga dia beramal ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Tidaklah kalian diperintah kecuali untuk mengikhlaskan agama dan ibadah kalian hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Naam. Dan juga konsekuensi syahadat Muhammadar Rasulullah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hamba dan utusan Allah. Konsekuensinya adalah membenarkan apa yang dibawa oleh Nabi berupa berita-berita, baik berita yang berkaitan tentang masa yang lalu ataupun masa yang akan terjadi, semua dibenarkan. Karena tadi Nabi tidak berucap kecuali wahyu dari Allah Rabbul Alamin. Terus menjalankan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah, menjauhi apa yang dilarang oleh Rasulullah SAW, dan tidaklah beribadah kepada Allah kecuali sesuai dengan tuntunan Nabi-Nya Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah konsekuensi daripada syahadat yang telah kita ikrarkan, yang telah kita ucapkan. Dan inilah jalan kebahagiaan dunia dan akhirat. Inilah kunci sukses untuk bisa mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Nah, ini kunci sukses. Ini kunci utama. Apabila seseorang telah memegang kunci ini, maka dia akan terbuka baginya pintu-pintu kebaikan. Dunia dan akhirat. Dunia dan akhirat. Yaitu mengikhlaskan ibadahnya hanya untuk Allah dan dia beribadah kepada Allah sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan lihat bagaimana para sahabat, di antara konsekuensinya adalah mentaati apa yang Nabi SAW perintahkan. Amr bin As diperintahkan untuk ikut berperang. Maka seketika itu Amr bin As mempersiapkan pakaiannya, mempersiapkan peralatannya. Nah, dia tidak mengatakan, "Wah, saya sibuk ya Rasulullah," atau tidak mendatangkan alasan-alasan yang lain. Nah, seperti sebagian kita yang tatkala datang perintah oleh Nabi SAW bahwasannya panjangkanlah jenggot kalian dan pendekkanlah kumis-kumis kalian, kita banyak alasan. Datang hadis Nabi SAW untuk diperintahkan untuk kita mengangkat pakaian di atas mata kaki karena ada ancaman di sana, yaitu pakaian yang di bawah mata kaki itu berhak atasnya neraka. Naam. Maka sebagian kita mikir-mikir terlebih dahulu atau cari alasan. Nah, inikah bentuk keimanan kita, dan inikah bentuk konsekuensi yang harusnya kita kerjakan di dalam kita berislam, di dalam kita mengaku umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tentu kita katakan bukan, tidak seperti itu. Konsep kita tatkala datang perintah dari Allah dan Rasulnya, demikian pula tatkala datang larangan dari Allah dan Rasulnya adalah sami'na wa ata'na. Inilah konsep seorang muslim yang benar. Karena kita tidak akan beriman kecuali kita meninggikan kecintaan kepada Allah dan Rasulnya melebihi daripada keduanya. Sehingga apapun, kapanpun, dalam keadaan apapun, tatkala datang perintah, datang larangan dari Allah dan Rasulnya, maka kita wajib untuk taat. Nah, wajib untuk tunduk dan patuh. Dan ini merupakan konsekuensi atau syarat dari kalimat la ilaha illallah dan Muhammadar Rasulullah. Taib, ikhwani wa akhwati fid din, kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Selanjutnya di penggalang hadis ini, dan ini penggalang yang kita belum sebutkan kemarin, di antara pelajaran yang bisa kita petik adalah tatkala Nabi SAW mengetahui bahwasanya, atau tatkala Nabi SAW mendapatkan pernyataan dari sahabat Amr bin As radhiyallahu ta'ala anhu bahwasanya inni lam uslim turakbatan fil mal innama aslam turakbatan fil Islam. Ya Rasulullah, saya ini masuk Islam bukan karena harta. Saya masuk Islam karena kecintaanku terhadap Islam dan karena keinginanku untuk bersama engkau ya Rasulullah. Maka Nabi SAW berkata, "Ya Amr, ni'mal malus salih lil mar'is salih,
Wahai Amr, sebaik-baik harta adalah yang dimiliki oleh orang yang saleh. Iya, Masya Allah. Iya. Sebagian kita itu diberikan harta oleh Allah Subhanahu wa taala melebihi daripada sebagian yang lain. Iya. Nah, ada yang diberikan harta yang banyak, ada yang mungkin sedang, kelas menengah, ada mungkin yang diberikan harta yang sedikit. Ala kulli hal, apapun harta yang kita miliki, itu kelak akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hadits Nabi SAW, la tazalu qadama 'abdi fi yaumil qiyamah. Tidak akan bergeser kaki seorang hamba di hari kiamat kecuali akan ditanya, di antara pertanyaan adalah min malin fi maktasabah wa fi ma anfaqah. Dari hartanya di mana dia dapatkan dan di mana dia belanjakan. Harta itu kelak akan ditanya. Di mana kita dapatkan, dari sumber apa kita dapatkan, dan kemana kita belanjakan. Maka berbahagialah orang yang Allah Subhanahu wa taala berikan dia keutamaan untuk mendapatkan harta dari jalan yang halal. Sampai pun harta itu tidak banyak, sampai pun harta itu tidak melimpah ruah, yang jelas harta itu didapatkan dari jalan yang halal. Maka ini adalah keutamaan dan tidak ada pujian kecuali pujian kepada Allah atas keutamaan ini. Demikian pula tatkala Allah Subhanahu wa taala berikan taufik dan hidayah untuk menempatkan harta yang didapat atau yang diraih dengan jalan yang halal juga di tempat yang halal. Dan ini juga keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada pujian kecuali kita memuji Allah atas keutamaan ini. Dan kita berlindung dari harta yang kita dapatkan, dari harta yang kita raih dari jalan yang haram. Yang kata Nabi SAW, akan datang suatu zaman di mana manusia, di mana umatku akan mencari harta, begitu cintanya terhadap harta sehingga mereka tidak memperhatikan lagi dengan jalan apa mereka memperoleh harta tersebut. Imma min halalin aw haramin. Apakah dia ambil dengan raih dengan jalan yang halal ataupun dengan jalan yang haram, dia tidak peduli lagi. Dan kita lihat betapa banyak orang yang terfitnah dengan harta. Dan memang Nabi SAW telah sebutkan, kullu ummatin lahu fitnah. Setiap umat itu ada fitnah padanya. Wa fitnatil ummatil mal. Dan fitnah umatku adalah harta. Dan Allah sebutkan bagaimana kecintaan manusia terhadap harta. Bal tuhibbunal mala hubban jamma. Bal tu'thirunal hayatad dunya. Begitu cintanya manusia terhadap harta. Disebutkan oleh Nabi, kalau saja engkau mendapatkan selembah emas, maka tentu manusia akan mengharapkan lembah emas yang kedua. Kalau dia mendapatkan lembah emas yang kedua, dia akan mengharapkan mendapatkan lembah emas yang ketiga. Saking rakusnya dan tamaknya dan cintanya manusia terhadap harta. Maka di antara jalan untuk bisa seseorang zuhud terhadap harta ini adalah dia mengetahui bahwa harta ini kelak akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah. Kita dapatkan dari jalan apa dan kita belanjakan kemana. Maka harta yang baik adalah harta yang diperoleh dengan jalan yang halal, serta dibelanjakan di tempat yang halal, di tempat yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Olehnya itu Nabi SAW sebutkan dalam hadis yang mulia ini, sebaik-baik harta adalah harta yang dimiliki orang-orang yang saleh. Karena orang yang saleh, tatkala dia mendapatkan harta, tatkala dia mendapatkan rezeki dari Allah Rabbul Alamin, maka dia akan tempatkan di jalan yang juga Allah Subhanahu wa taala cintai dan ridhai. Dia akan tempatkan di tempat yang bisa mendatangkan kecintaan dan keridhaan Allah, di tempat-tempat yang halal yang disyariatkan. Dia bersedekah ke masjid, dia menyantuni janda dan anak yatim misalnya, atau dia
menyambung silaturahim dengan hartanya tersebut. Dia pakai hartanya untuk berangkat menunaikan ibadah yang agung, ibadah haji atau ibadah umrah. Dia pakai hartanya untuk membantu tersebarnya dakwah. Inilah harta yang baik. Itu harta yang dimiliki orang-orang yang saleh. Harta yang dipunyai oleh orang-orang yang saleh, yang dimana harta tersebut ditempatkan di tempat yang bisa mendatangkan kecintaan dan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tentu untuk meraih hal ini, untuk mendapatkan keutamaan ini, tidak ada jalan yang lain kecuali kita terus berjalan di atas tuntunan syariat dengan mempelajari agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi untuk bisa mengetahui ini jalan yang halal untuk meraih harta, untuk mengait rezeki, kita butuh ilmu. Khususnya sekarang perdagangan yang banyak dilakukan atau transaksi yang banyak dilakukan dengan via online. Maka hukum-hukum yang berkaitan tentang transaksi kita dalam berdagang tersebut wajib untuk diketahui bagi para pedagang. Jangan sampai kita memperoleh harta ternyata dari jalan-jalan yang haram. Mungkin di sana ada riba di dalamnya, mungkin ada gharar di dalamnya, ataupun hal-hal yang lainnya yang melanggar syariat. Maka wajib bagi para pedagang untuk belajar dan terus belajar. Agar harta yang kita dapatkan, agar kita berdagang, agar kita berusaha bisa mendapatkan harta yang halal dengan jalan yang halal. Demikian pula seseorang dengan ilmunya lah sehingga dia bisa menempatkan harta yang dia peroleh tersebut ke jalan yang halal juga, ke tempat yang halal juga. Karena tanpa ilmu seseorang tidak bisa meraih keutamaan ini. Untuk itu wajib bagi setiap kita untuk terus belajar agama. Terus mempelajari agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengannya seseorang akan diangkat derajatnya sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan di dalam firman-Nya. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat di antara kalian dari orang-orang yang beriman serta orang-orang yang berilmu beberapa derajat. Dan juga Allah sebutkan, hal yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun? Apakah sama orang yang memiliki ilmu, orang yang mengetahui dengan orang yang tidak memiliki ilmu, orang yang tidak mengetahui? Tentu jawabannya tidak sama. Orang dengan ilmunya dia akan mengetahui, oh ini yang halal, ini yang haram. Ini jalan tata cara untuk mengait rezeki yang halal, ini jalannya. Oh ini tata cara berdagang yang haram, dia tinggalkan. Setelah dia mendapatkan rezeki, oh ke sini harus dibelanjakan. Oh lebih utama ke sini ditempatkan. Karena sering kita singgung bahwasanya di sana ada orang-orang yang cerdas, orang-orang yang faqih dalam agama. Seperti apa yang disebutkan oleh Sufyan bin Uyainah rahimahullahu taala. Bahwasanya bukanlah disebut orang yang faqih seseorang itu hanya mengetahui kebenaran ataupun keburukan. Tapi orang yang faqih, orang yang berilmu itu adalah orang yang mengetahui kebenaran dan dia melakukan dan mengikuti kebenaran itu, serta orang yang mengetahui keburukan dan dia meninggalkan keburukan tersebut. Itulah orang yang faqih, itulah orang yang berilmu. Maka semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memasukkan kita di antara hamba-hambanya yang diberikan taufik, yang senantiasa diberikan hidayah dan senantiasa mendapat bimbingan untuk bisa hidup, mengisi hidup dan kehidupan ini dengan aktivitas-aktivitas yang bisa mendatangkan kecintaan dan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antaranya Allah memberikan kita kemudahan untuk mencari rezeki dengan jalan yang halal, dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala pula berikan kita taufik dan kemudahan untuk membelanjakannya di jalan yang halal. Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala
senantiasa memberikan taufik dan hidayahnya untuk kita terus mempelajari agama ini. Karena dengan ilmulah kita bisa meraih kebahagiaan dunia dan akhirat. Karena dengan ilmulah kita bisa ditinggikan derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dapat kami sampaikan sebagai pelengkap dari pertemuan kita yang sebelumnya terkait tentang pembahasan kita. Insyaallah kita akan lanjutkan bab yang selanjutnya, ya, bab yang ke-141, bab man asbaha aminan fi sirbihi, bab siapa yang mendapatkan keamanan ya di dalam kehidupannya, ya, atau kita akan berikan judul bab ini bab nikmat keamanan, termasuk nikmat yang begitu besar. Insyaallah hadis yang ke-300 ya kita akan bacakan di pertemuan besok di waktu dan di jam yang sama. Ini yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat untuk kami dan untuk antum sekalian. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.